Salam bagi umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Saya akan menyampaikan perenungan firman Tuhan terkait peringatan kenaikan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Engkaulah yang memberi hikmat, kebijaksanaan dan kuasa urapan bagi hamba-Mu, dan semua umat Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, yang Engkau juga yang mengurapi kami semuanya. Kami mengucap syukur dan sambut firman dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita saudara dikasih oleh Tuhan pada saat ini terambil dari Kisah Rasul pasal pertama. Saya baca mulai ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah peristiwa yang penting kita peringati, di mana Yesus Kristus naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ada begitu banyak orang yang kurang menyimak dan memahami. Tapi hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan apa yang menjadi pesan-pesan kenaikan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini, khususnya bagi hidup kita di masa-masa sekarang. Mari kita langsung saja. Yang pertama saudara, pesan kenaikan Yesus Kristus sebagai hal yang penting, sebagai peringatan kenaikan Yesus Kristus bagi kita pada saat ini adalah yang pertama, jangan bimbang dan ragu mengiring Yesus. Jangan bimbang dan ragu mengiring Yesus, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kita lihat dari kitab Yohanes 14 ayat yang kedua, dikatakan demikian, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Jangan bimbang dan ragu mengiring Yesus. Karena apa? Bahkan ketika dia naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Jadi sangat jelas saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya tentang hidup masa sekarang, tetapi untuk hidup yang akan datang. Dia saudara sudah menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Artinya saudara, dia tidak menyia-nyiakan hidup kita. Sebab itu saudara, jangan bimbang dan ragu mengiring dia. Ketika engkau percaya atas kematian dan kebangkitannya, menebus setiap kita orang-orang percaya yang telah berdosa, menebus kita sehingga berharga di matanya dan memperoleh menerima hidup di dalam dia. Jangan bimbang dan ragu atas semua itu saudara. Karena apa? Bahkan hidup yang akan datang dia sediakan bagi kita. Karena dia pergi ke sana adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika itu sudah disediakan, dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Jangan bimbang dengan perjalanan hidupmu. Jangan ragu dalam iman atas perjalanan hidupmu saudara dikasih oleh Tuhan. Jangan bimbang dan ragu apa yang kamu capai saat ini, apa yang sedang kamu cita-citakan pada saat ini. Jangan bimbang dan ragu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Maka dari itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Yesus yang kita sembah, Yesus Tuhan Allah yang kita muliakan adalah Tuhan yang benar. Adalah Tuhan yang benar. Dia sangat jelas menyatakan kehidupan masa sekarang. Bukan hanya itu, tapi masa yang akan datang. Jadi tujuan atau perjalanan hidup kita sangat jelas. Bahkan ketika kita menjalani hidup sekarang, bahkan ketika kita menyelesaikan hidup di dunia, kemanakah kita? Sangat jelas. Karena apa? Dia bahkan pergi menyediakan tempat bagi kita. Itu yang luar biasa. Saya katakan, kenapa? Karena sangat jelas dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Saya mengutip dari Tesalonika 5 ayat yang ke-9 mengatakan, "Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Jangan bimbang dan ragu mengiring Yesus dalam perjalanan hidupmu. Karena setiap kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Tidak.
tetapi untuk diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk diselamatkan, demikianlah kita ditetapkan, saudara. Sebab itu jangan bimbang dan ragu menjalani hidupmu, menggapai cita-citamu, meraih masa depanmu. Jangan bimbang dan ragu. Walaupun sepertinya saat ini semuanya belum begitu jelas. Walaupun sepertinya hari-hari ini bahkan lebih sulit kita jalani dalam menggapai hidup masa depan kita. Firman Tuhan, pesan kebangkitan Yesus Kristus bagi kita saat ini, jangan bimbang dan ragu. Karena apa? Dia pergi ke sana, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang artinya Allah itu adalah Tuhan yang tidak terselami, adalah Tuhan yang lebih dari apa yang dapat kita pikirkan, melebihi, saudara, dikasih oleh Tuhan apa yang kita pikirkan tentang hidup, bahkan tentang masa yang akan datang. Tetapi jauh ke depan, bahkan dia pergi menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana dia berada, kita pun orang yang sudah ditebus berada di sana suatu saat nanti. Jangan takut, jangan ragu, jangan, saudara, dikasih oleh Tuhan bimbang. Karena apa? Karena kita ditetapkan bukan untuk binasa, bukan untuk binasa, tetapi untuk menerima, untuk diselamatkan oleh Yesus Kristus. Luar biasa dan ajaib. Berarti, saudara, perjalanan hidup kita sekarang itu penuh dengan hidup yang berharga dalam Tuhan. Sebab itu saya katakan, jangan bimbang dan ragu. Yang kedua, pesan peringatan kenaikan Yesus Kristus bagi kita untuk masa-masa sekarang. Yang kedua adalah jangan takut. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jangan takut, karena dia pergi ke surga, supaya roh penghibur itu turun atas kita. Itu, saudara, tujuannya. Sebab itu jangan takut. Karena apa? Demikianlah roh penghibur itu akan menyertai kita. Jadi jangan takut dengan segala keterbatasan kita. Jangan takut dengan segala ketidaktahuan kita tentang hari-hari yang akan datang. Jangan takut, saudara, dikasih oleh Tuhan tentang apa yang kita cita-citakan, apakah nanti tercapai atau tidak. Jangan takut bermimpi di dalam Tuhan, dalam hidup sekarang ini sekalipun. Jangan takut, saudara. Lakukan terus. Karena apa? Karena dia pergi. Demikianlah harusnya supaya Roh Kudus, roh penghibur itu turun atas kita. Lebih jelasnya Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Karena apa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan? Karena roh kebenaran itulah, Roh Kudus itu yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Jadi tidak perlu takut. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Luar biasa, kan? Ajaib Tuhan. Lebih jelasnya lagi dia katakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa yang tidak kamu mengerti tentang hari esok dan tentang yang akan datang. Bahkan Roh Allah, Roh Kudus itu yang diberikan, yang dicurahkan kepada setiap kita, saudara, memberitahukan tentang hal-hal yang akan datang. Jadi jangan takut. Sebab itu, saudara, apakah yang harus kita lakukan dengan menyadari pesan kenaikan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini, saudara, dikasih oleh Tuhan? Apakah yang harus kita lakukan? Dengan kita tidak harus bimbang dan ragu, dengan kita tidak harus takut, maka yang kita lakukan adalah, saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu, berdirilah teguh. Saya mengutip firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi, saudara, dikasih oleh Tuhan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Karena kita tidak perlu ragu dan bimbang mengiring Dia. Karena kita tidak perlu takut, maka giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan, setiap jerih lelah kita tidak ada yang sia-sia. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai buah-buah iman dalam kehidupan sekarang, tidak ada yang sia-sia. Apakah itu menjadi sebuah pengorbanan? Apakah itu menjadi sebuah buah-buah iman yang mungkin melelahkan atau membuat secara fisik kita terkuras dan lain seterusnya. No, saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Firman Tuhan berkata, Dia memberkati atas setiap apa yang kita perbuat dalam hidup kita. Dia menyediakan upah dari setiap apa yang menjadi jerih lelah hidup orang-orang percaya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Bahkan kematian hidup orang-orang percaya berharga di mata Tuhan. Demikian jerih lelah mereka akan menyertai mereka, kata firman Tuhan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Bahkan Tuhan menyediakan upah dari setiap jerih lelah kita. Maka dari itu giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam waktu-waktu yang Tuhan masih beri kepada kita. Ketika Yesus mau naik ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya, maka perkataan Tuhan yang terakhir, pergilah, beritakanlah Injil. Menjadi saksi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Maka imanmu nyatakanlah selama waktu masih ada. Buah-buah iman nyatakan saudara sebagai apa? Pengabdian iman dalam Yesus Kristus. Sebagai kesaksian bagi sekeliling kita, bagi orang lain. Bahwa Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, yang mengasihi kita. Mari saudara dikasihi oleh Tuhan, isi kehidupan kita dengan hal-hal yang menjadi buah-buah dari kebenaran Allah bagi kita orang-orang percaya. Amin. Karena apa? Jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati. Bahkan saudara, Dia menyediakan hidup yang kekal, memberi mahkota kehidupan bagi kita. Demikian pemberitaan firman Tuhan ini, kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan sekalian. Haleluya. Amin.